Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat. Semoga masih tetap semangat mengikuti materi pelajaran hari ini. Pada kesempatan kali ini dengan mata pelajaran SPDP kelas 5. Hari ini kita akan belajar tentang gambar ilustrasi, komik, dan brosur. Setelah mempelajari gambar ilustrasi komik dan brosur, Ibu harap kalian dapat menggali informasi dari bacaan untuk dituangkan ke dalam bentuk gambar cerita dan komik, serta membuat gambar ilustrasi pada brosur. Sebelum memasuki materi, mari kita amati perbedaan gambar tersebut. Nah, Novi mempunyai dua gambar. Yang pertama ini, yang kedua ada gambar germas. Nah, apa sih perbedaan dari kedua gambar tersebut? Ayo coba diamati. Apa sih perbedaannya? Nah, yang pertama tadi adalah komik, contohnya komik Doraemon. Dan yang kedua tadi adalah gambar brosur dari brosur germas. Nah, komik adalah cerita bergambar yang disajikan secara menarik. Sedangkan brosur adalah media untuk menyampaikan informasi. Pernahkah kamu membaca komik? Mengasyikan bukan? Nah, sekarang kita belajar pengertian dari komik. Komik merupakan cerita bergambar yang disajikan secara menarik. Sebagian besar isi cerita dalam komik disajikan dalam bentuk gambar. Meskipun demikian, dalam komik juga disajikan bahasa tulis dalam bentuk narasi, pengantar, maupun bahasa langsung. Nah, di sini Bu Novi memberi contoh beberapa contoh komik. Setelah mengerti arti dari komik, kita belajar tentang ciri-ciri komik. Yang pertama, hadir untuk menyampaikan cerita. Pesan dan informasi disampaikan dengan menggunakan teks dan gambar. Yang kedua, proporsional. Keberadaan gambar dan teks yang berimbang membuat pembaca komik seakan-akan terlibat dan berperan langsung ke dalam cerita. Yang ketiga, menggunakan bahasa percakapan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari yang mudah untuk dipahami. Yang keempat, biasanya bersifat kepahlawanan. Umumnya, isi cerita komik akan cenderung membuat pembaca mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan. Yang kelima, penggambaran watak secara sederhana. Penggambaran watak dalam komik dibuat secara sederhana agar pembaca mudah memahami isi cerita dan menangkap pesan yang akan disampaikan dalam cerita. Yang keenam, penyediaan humor. Kata komik berasal dari komik yang berarti jenaka. Humor dalam komik disajikan secara lugas sehingga akan mudah dipahami pembaca. Dan biasanya humor yang disajikan sering terjadi dan ada di masyarakat. Nah, setelah mengenal pengertian dari komik, kemudian ciri-ciri komik, mari kita belajar langkah-langkah bagaimana sih cara membuat komik. Yang pertama, tentukan tema dan judul komik terlebih dulu. Yang kedua, siapkan kertas gambar dan alat tulis. Yang ketiga, buatlah gambar sedetail mungkin sesuai ide ceritamu. Yang keempat, sajikan bahasa pengantar yang sederhana dan jelas. Yang kelima, warnailah dengan warna yang sesuai. Perhatikan bacaan di bawah ini. Nah, di sini Bu Novi sediakan bacaan. Nah, bisa kalian bacakan?
Kemudian di samping bacaan tersebut, Ibu Novi sediakan beberapa ilustrasi gambar. Nah, tugas kalian perhatikan ilustrasi bacaan di samping dan gambarnya. Nah, setelah kalian tadi sudah memperhatikan gambarnya dan bacaannya, kemudian gambar yang sesuai dengan ilustrasi untuk misalkan buat komik. Nah, ada 4 gambar ilustrasi yang sesuai. Di sini gambar yang pertama, ayah bekerja setiap hari mencari nafkah demi kelangsungan hidup keluarga. Ayah bekerja sebagai seorang pembuat gerabah. Ayah selalu bekerja keras untuk mendapatkan gerabah yang paling indah tanpa mengenal waktu untuk beristirahat. Akibatnya, saat ini ayah mengalami kelainan gangguan tulang belakang pada punggungnya, sehingga posisi tubuh ayah saat ini menjadi bungkuk. Kini ayah tak bisa bekerja membuat gerabah cantik lagi. Nah, dari gambar pertama tadi, yaitu ayah membuat gerabah, yang kedua ayah bekerja keras, kemudian yang keempat menghasilkan gerabah yang indah, dan yang terakhir sehingga ayah mengalami gangguan tulang belakang pada punggungnya. Nah, sudah bisa kan? Sekarang pengertian brosur. Brosur merupakan salah satu media yang digunakan untuk dapat menyampaikan promosi. Brosur berfungsi memberikan informasi produk yang ditawarkan kepada calon konsumen. Umumnya, brosur ini berbentuk selembaran kertas yang berisi barisan kata serta juga informasi suatu produk dan ditambah sedikit gambar pendukung. Contohnya brosur Germas. Ciri-ciri brosur. Yang pertama, umumnya mempunyai pesan yang tunggal, bertujuan untuk dapat menginformasikan, mengedukasi, serta juga membujuk atau juga mempengaruhi orang atau pelanggan untuk membeli maupun mengadopsi pesan yang disampaikan. Yang ketiga, hanya sekali diterbitkan. Yang keempat, dibuat semenarik mungkin supaya menarik perhatian publik. Yang kelima, didistribusikan dengan secara tersendiri oleh pembuat brosur tersebut. Kemudian fungsi brosur. Apa sih fungsi dari brosur? Mungkin anak-anak bisa Bu Novi membantunya menjawab. Nah, fungsi utama dari sebuah brosur merupakan memberikan informasi kepada masyarakat. Nah, mengenai suatu produk yang akan ditawarkan secara detail untuk dapat menarik perhatian masyarakat. Umumnya, brosur ini dibuat dengan desain yang menarik serta juga isinya jelas. Nah, setelah kalian selesai mengikuti materi tadi, tugas pertama adalah buatlah komik yang menceritakan tentang aktivitas anak saat bermain bola. Tonjolkan gambar yang menunjukkan gerakan seperti berlari, melompat, dan gerakan lainnya. Seperti gambar di bawah ini contohnya. Setelah tugas pertama tadi, dilanjutkan tugas yang kedua. Buatlah brosur kesehatan tentang Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Nah, sekian tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, kerjakan tugasmu dengan tanggung jawab, dan kumpulkan tugasmu tepat waktu. Tetap jadi anak yang hebat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.